Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Filemon Sitanggang, Lukman Hakim, dan Santi Airi Anjani. Di sini kami membuat aplikasi yaitu Sistem Administrasi dan Informasi Desa atau disingkat SAID. Untuk profil kelompoknya ada Filemon Sitanggang dengan NIM 2005 011 dan Lukman Hakim 2005 013 dan Santi Airi Anjani dengan NIM 2005 022 dengan dosen pembimbing 1 Ibu Esti, pembimbing kedua Pak Raswa, dan pembimbing ketiga Pak Anis. Nah, di sini kita bermitra dengan Desa Sukasari yang beralaman di Desa Sukasari, Kecamatan Narahan, Kabupaten Indramayu. Desa Sukasari merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Indramayu yang cukup luas, sekitar 4,715 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 5.343 jiwa dengan kepadatan 1.133,19 jiwa. Kemudian latar belakang Desa Sukasari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Indramayu yang cukup luas, sekitar 4.715 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 5.343 jiwa dengan kepadatan 1.133,19 jiwa per kilometer persegi. Dengan jumlah yang cukup banyak, tentunya pemerintah desa memerlukan teknologi dalam menangani, khususnya di bidang administrasi dan informasi desa. Dari permasalahan tersebut, kami berencana untuk membuat sebuah sistem yang disebut Sistem Administrasi dan Informasi Desa atau SAID. Sistem tersebut akan membantu petugas atau pemerintah desa dan juga masyarakat desa dalam bidang administrasi, seperti pengajuan surat menyurat dan sebagainya. Juga informasi seperti penyebaran informasi, deadline rapat, dan informasi yang lain mengenai kegiatan desa. Kemudian ada rumusan masalah. Dalam membuat sistem tersebut, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja fitur yang ada di dalamnya, baik berbasis web atau maupun berbasis Android. Kedua, bagaimana dalam mengoperasikan sistem tersebut. Ketiga, apakah sistem tersebut hanya dipegang admin atau petugas desa atau juga digunakan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada tujuan. Terdapat beberapa tujuan proyek berikut. Yang pertama, ingin mempermudah perangkat desa atau pemerintah desa untuk mengatur administrasi dan informasi desa. Kedua, ingin membantu masyarakat desa untuk mengajukan pembuatan administrasi kepada desa. Baik, saya Santi Renjani akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya adalah penjadwalan atau timeline. Penjadwalan pengerjaan proyek dibagi menjadi dua, yang pertama bulanan dan yang kedua mingguan. Untuk yang bulanan, di bulan pertama kita pengumpulan kebutuhan dan juga merancang desain. Di bulan yang kedua, pengembangan. Di bulan yang ketiga, testing atau pengujian. Dan juga penyebaran, deployment. Dan yang keempat, di bulan keempat kita review atau meninjau. Selanjutnya adalah penjadwalan mingguan. Di minggu pertama
Dan kedua, kita pengumpulan kebutuhan requirement di minggu ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kita merancang desain. Di minggu ke-7, 8, 9 pengembangan, minggu 10, 11, 12 pengujian, 13, 14, 15 penyebaran, dan terakhir di minggu ke-16 meninjau atau review. Hasil perancangan sendiri di sini ada flowchart dari mulai flowchart admin, dimulai dari login, lalu masuk pengisian username dan password, masuk ke halaman utama admin, mengelola data user dan mengelola informasi. Selesai. Untuk pemerintah desa sendiri, dimulai dari login, langsung masuk ke halaman utama pemerintah desa, lalu ke fitur menyetujui administrasi yang masuk, lanjut menyediakan informasi terbaru, lanjut membuat arsip administrasi, dan selesai. Untuk masyarakat desa sendiri, dimulai dari login, di sini punya akun. Jika sudah punya akun, dia akan masuk ke username dan password, dan jika tidak, dia akan diarahkan untuk register terlebih dahulu. Jika sudah masuk mengisi username dan password, masuk ke informasi umum masyarakat desa, lalu membuat permohonan, lalu melihat informasi terbaru, dan selesai. Lalu untuk hasil perancangan kedua yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada event administrasi dan informasi, di mana dalam event tersendiri ada kegiatan, waktu, dan tambahan. Lalu di administrasi ada keluarga, properti, dan lain-lain. Di informasi sendiri pengerjaan administrasi, event, kegiatan, prioritas. Untuk hasil perancangan UML diagram, di sini ada use case diagram. Ada 3 aktor, masyarakat desa, pemerintah desa, dan admin. Nah, untuk admin sendiri di sini dia bisa melakukan mengelola informasi dan mengelola data user, dan juga include ke login. Lalu untuk masyarakat desa, dia bisa melakukan login, registrasi akun, membuat surat permohonan, dan melihat informasi terbaru. Dan untuk pemerintah desa, bisa melakukan login, menyediakan informasi terbaru, menyetujui administrasi, dan membuat arsip administrasi. Oke, selanjutnya bakal saya jelaskan tentang mockup sistem. Dari sini kita mulai dari sistem web. Dimulai dari halaman utama yang dimana ini bisa diakses oleh guest dan 3 hierarki pengguna. Kemudian ada halaman login yang dimana juga bisa diakses oleh 3 hierarki pengguna. Bisa dilihat ini model dari web, prototipe menggunakan Figma. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian panel beranda dari website tersendiri. Ini di atasnya terdapat slide carousel yang akan ditanamkan yang berisi point of view gitu, berita paling penting gitu. Kemudian ada buletin desa ya yang tidak kalah penting tapi tidak sepenting yang ada di carousel. Kemudian sampingnya ada jadwal personal yang dimana ini tiap pengguna itu punya kalender tersendiri, widget kalender yang dimana ini bakal terpasang juga di webnya juga. Kontak cepat untuk nanti para pengguna yang sudah login itu bisa menghubungi perangkat desa. Terdapat beberapa nanti listnya di bawah dari jadwal personal. Kemudian ada bagian halaman admin. Nah, halaman admin ini berisi statistik data, kemudian data-data penting yang nanti digunakan oleh desa tersendiri itu untuk melakukan proses administrasi dan informasi. Di sini kita bisa lihat sebagai contohnya ini adalah pengelolaan data akun berupa daftar kartu keluarga, ada statistik dari lansia, jumlah penerima bantuan, dan jumlah KK yang tersedia di desa. Kemudian kita masuk ke bagian profil desa, halaman profil yang dimana di sini bisa diakses sebenarnya untuk guest dan juga untuk 3 hierarki lainnya bisa secara saat login dan setelah tidak login gitu. Isinya itu terdapat logo dari desanya tersendiri, nanti sampulnya itu bisa diisi dengan gambar apapun yang diinginkan oleh desa. Kemudian
Kemudian nama dari desa tersendiri itu di samping dari logonya, kemudian badge ataupun tatanan ikon yang bisa diberikan oleh desa sebagai bentuk simbolis dari fasilitas yang tersedia, dan di bawahnya itu terdapat card yang berisi profil singkat dari para pengurus desa yang aktif dalam sistem ini. Kemudian ada halaman pengajuan yang dimana ini sistemnya administrasi. Di sini terdapat ya pengajuan-pengajuan biasa seperti administrasi kartu keluarga, SKCK dan sebagainya bisa ditaruh di dalam administrasi ini. Ini masih berupa mockup yang prototype dan kami belum 100% mengimplementasikan semua dari data yang kami cek dari mitra. Kemudian untuk saya di mobile site. Nah, di mobile site ini terdapat beberapa hal. Yang pertama itu ada halaman login dan halaman perbaikan akun. Untuk halaman login dan perbaikan akun ini tidak jauh berbeda, tapi halaman perbaikan akun ini hanya tersedia untuk 2 hierarki, yang dimana itu masyarakat dan tamu. Untuk yang loginnya tersendiri tersedia di 3 hierarki. Nah, kemudian ini ada halaman beranda sama dengan webnya, berandanya tersendiri nih. Kalau di mobilenya terdapat slider di atas yang dimana ini menunjukkan bahwa pengguna disambut. Nanti ketika slider terbuka kita langsung masuk ke halaman notifikasi informasi. Sebenarnya slider ditarik itu akan memunculkan beberapa tab bar account yang dimana yang selanjutnya masuk ke halaman administrasi. Tak kalah sama dengan yang ada di web. Untuk mobile tersendiri diberikan secara card di mana bakal diakses satu persatu, tidak misalkan diberikan dalam bentuk tabel, tapi di sini memberikan salah satu bentuk halaman per sistem administrasi. Kemudian widget kalender yang dimana tadi terdapat di jadwal personal, namun di sini tuh punya tab tersendiri di tengah, yang dimana ini menjadi halaman informasi. Di tiap budget kalender yang tersedia nanti tuh terdapat jadwal dan administrasi yang diberikan, ataupun untuk event yang ada. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari hasil dari presentasi kami sampai UTS kali ini. Jika ada yang kurang, mohon perbaikannya. Kalau misalkan ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.